Penyebaran virus corona COVID-19 bukan hanya berdampak pada dunia usaha. Pandemi virus ini juga mengubah perilaku masyarakat atau perilaku konsumen tanah air. Dal- dalam studi mengatakan sejak diberlakukannya imbauan tinggal di rumah atau physical distancing eh, untuk mencegah persebaran COVID-19, sekitar 30% konsumen merencanakan untuk lebih sering berbelanja secara daring atau secara online shop. Kebijakan ini juga mempengaruhi kepemeriksaan televisi yang mencatat peningkatan rating dari 2,6% pada 8 Maret 2020 menjadi 13,6% pada 15 Maret. Peningkatan rating ini terjadi pada segmen pemirsa berusia muda, yaitu 5-9 tahun, yang 5-9 tahun yang meningkat sebesar 23%, dan segmen pemirsa usia 15-19 tahun yang meningkat sebesar 22%. Dari sisi konsumsi, sebanyak 49% konsumen menjadi lebih sering memasak di rumah. Tak pelak ini mendorong kenaikan pertumbuhan penjualan bahan pokok seperti telur yang naik 26%, daging yang mengalami kenaikan penjualan sebesar 16%. Permintaan daging unggas naik juga sebesar 25%. Penjualan buah dan sayur juga meningkat sebesar 8%. Dan peningkatan lainnya seperti alat-alat kebutuhan masak di dapur seperti bumbu masak dan farmasi naik sekitar 48% dan 44%. Pertumbuhan penjualan tertinggi di segmen retail masing-masing 44% dan 48% lebih tinggi jika dibandingkan dengan kategori produk lainnya. Dan akibat COVID-19 ini secara nasional konsumen kelas atas menjadi lebih banyak berbelanja di hypermart atau supermarket, sementara tren di wilayah seperti kota-kota besar yaitu kayak Jakarta dan sekitarnya berbeda, di mana tidak hanya dari kelas atas tapi konsumen dari kelas menengah dan bawah juga lebih banyak berbelanja di hypermart dan supermarket. Dan dari segi pelaku bisnisnya juga, yang memasuki di tahun keempat ini, di tahun 2020, iklim bisnis di tanah air juga sedang lesu. Pasalnya sedang pandemi COVID-19 yang sedang membuat aktivitas usaha mengendur dari sejumlah sektor usaha yang terkena. Dari sektor usaha yang terkena dampak ini ada dari segi industri manufaktur, industri retail, wisata, perhotelan, penerbangan, dan lainnya. Bahkan dari Menteri Keuangan sendiri, Sri Mulyani, mengatakan bahwa dampak ekonomi yang berasal dari pandemi COVID-19 lebih kompleks dibandingkan krisis yang pernah menimpa Indonesia pada tahun 1997-98 dan 2008-2009. Banyak perusahaan memberlakukan network from home agar dapat menghindari penularan virus COVID-19. Satu-satunya adalah startup penyedia pekerja paruh waktu atau sampingan. Nah, akibat dari kondisi dari para pengusaha yang seperti itu, jadi di sini para pengusaha mulai menemukan titik temu untuk mengatasi angka pengangguran, yaitu dengan memulai usaha yang seperti usaha UMKM yang sudah beroperasi kembali dengan menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Jadi menurut saya di sini ini membawa dampak positif bagi pelaku usaha dan konsumen, karena ini adalah kesempatan untuk menggerakkan roda perekonomian yang sempat melambat akibat dampak pandemi dan strategi agar produk UMKM laku di pasar. Pelaku usaha membaca perubahan tren konsumen dan menjadikan sebagai peluang bisnis. Contoh, pada awal pandemi pengusaha menjual produk seperti hand sanitizer dan masker.
karena pada saat itu konsumen kebanyakan membutuhkan barang tersebut untuk kebutuhan konsumen, dan mulai saat itu konsumen mulai beradaptasi dalam membeli atau memesan barang secara online. Perubahan perilaku setelah pandemi tidak hanya menciptakan pola kehidupan yang baru, namun juga menciptakan budaya baru, seperti tata nilai dan norma lama yang harus ditata ulang dan diperbaiki kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Karena muncul tata aturan yang baru tersebut, harus ada media pendukung agar sistem tersebut berjalan dengan baik, serta adanya peran pemerintah dengan mengedukasi untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, dan untuk pola kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang biasanya sering berkumpul dan bersalaman, dan kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan hubungan sosial. Kondisi normal baru yang akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, norma baru yang menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap menjaga protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun pada awalnya itu terlihat lebih susah, namun dengan proses pembiasaan tersebut nanti akan kelamaan juga akan terbiasa. Hal ini diharapkan pemerintah untuk menekan kasus COVID-19 yang kita ketahui sendiri semakin hari dan semakin bertambahnya tahun itu akan semakin menyebar jika tidak dimulai dengan langkah tersebut. Oleh karena itu, secara terus-menerus pemerintah diharapkan mengedukasi atau menerapkan hidup normal dalam aktivitas sosial mereka. Masyarakat yang perlu dibiasakan dan perlu diingatkan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, sebab dari dampak COVID-19 tersebut telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Begitu juga dengan hidup dengan kenormalan yang baru biasa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang. Untuk pandangan pelaku bisnis, untuk mengantisipasi para pelaku harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang di luar dari ekspektasi dari pelaku bisnis tersebut. Pelaku usaha harus terus-menerus mengecek atau mengontrol bisnis untuk jangka waktu untuk tahun-tahun berikutnya, dari sisi pendapatan usaha, tingkat pengeluaran, kelanjutan permodalan, dan lain-lain. Pelaku bisnis juga harus pintar mengoptimalkan teknologi pendukung seperti media-media massa untuk mempromosikan dari produk tersebut, seperti contohnya lewat media massa WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan untuk konsumen juga harus memakai jasa untuk pelaku bisnis juga harus menggunakan teknologi pendukung agar kinerja karyawannya itu terjaga, dan juga harus memakai desain-desain yang menarik perhatian calon konsumen, karena kan untuk sekarang ini calon konsumen itu antara interaksinya untuk berbisnis itu ya lewat online gitu kan, karena ada aturan physical distancing dari pemerintahan itu sendiri. Terima kasih.